Coba kita bayangkan, seandainya kita tidak bisa mendengar ataupun pendengaran kita terganggu, maka itu akan menyulitkan kita untuk bekerja, maka itu akan menyulitkan kita untuk berkomunikasi, untuk beraktivitas dan sebagainya. Maka pendengaran ini juga dapat memudahkan kita untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan dikumandangkan, maka telinga mendengarkan, berarti kita mesti harus siap-siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati ini semua akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Semua yang kita kerjakan dalam hidup, semua aktivitas yang kita kerjakan dalam hidup, apapun itu pekerjaannya, apapun itu aktivitasnya, sebesar apapun, sekecil apapun, demi Allah akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salaman wa tasliman ala nabiyyillahi Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai hari ini, di hari yang mulia ini yang Allah muliakan, Sayyidul Ayyam, Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan. Allah masih memberikan kita nikmat iman. Allah masih menitipkan kita nikmat kesehatan. Sehingga ringan rasanya langkah kaki dan ayunan tangan ini menuju masjid sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan langkah kaki, ayunan tangan kita sudah dicatat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kehadiran panutan contoh yang patut untuk kita contoh, yaitu Nabiyuna Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan melapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita selalu menyampaikan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita nantinya termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat ataupun pertolongannya di yaumil mahsyar kelak nanti. Karena sesungguhnya kita adalah umat yang sangat beruntung. Kenapa? Karena berada dalam urutan umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami ingatkan kepada kita semua jamaah yang hadir, kepada khatib pribadi, senantiasa selalu berusaha, berupaya tingkatkan takwa. Tingkatkan rasa takut dalam diri kita masing-masing. Takutlah kepada Allah dimanapun kita berada. Takutlah kepada Allah seolah-olah itu kita melihat Allah. Jika kita tidak melihat Allah, maka yakin dan percayalah Allah pasti akan melihat kita. Demi Allah, ada dua malaikat Allah tak pernah tidur siang malam, selalu memantau kita dimanapun kita berada. Tak pernah letih, tak pernah lengah. Dia akan selalu memantau aktivitas yang kita lakukan dalam hidup ini. Maka tingkatkan takwa dalam diri kita masing-masing. Kenapa? Karena takwa ini juga lah satu-satunya yang membedakan kita di hadapan Allah. Tak ada yang lain. Andai saja Allah melihat, andai saja Allah menilai dari pangkat, jabatan, kedudukan, maka beruntunglah mereka hari ini
yang ada jabatannya, yang ada kedudukannya, maka merugilah kita hari ini tidak mempunyai pangkat jabatan ataupun kedudukan. Andai saja juga Allah melihat, andai saja juga Allah menilai dari nilai hartanya, maka beruntunglah mereka hari ini yang hartanya banyak, hartanya ada di mana-mana, hartanya melimpah ruah. Maka merugilah kita hari ini tidak mempunyai harta yang banyak, dan ternyata Allah tak pernah melihat itu semua. Yang Allah lihat hanyalah satu di antara kita, tak lain dan tak bukan, yaitu takwa kita kepada Allah. Insya Allah siapapun kita bisa meraih yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bapak kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada Jumat kali ini, MDI Kota Pekanbaru menetapkan, ataupun Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru menetapkan, yaitu adalah telinga yang membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kedengaran sepele, telinga yang akan membawa kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu panca indera yang sangat vital dalam tubuh kita manusia adalah telinga ataupun pendengaran. Kenapa? Ketika bayi lahir, sebelum ia memiliki kemampuan untuk melihat, namun bayi yang baru lahir itu sudah memiliki kemampuan untuk mendengarkan. Karena bayi yang baru lahir itu belum langsung bisa melihat secara jelas, tapi dia sudah bisa mendengarkan sesuatu suara. Bukankah ketika bayi baru lahir, maka disunnahkan, dianjurkan bagi kita untuk mengazankannya kalau yang laki-laki. Kalau perempuan kita iqamahkan. Supaya apa? Bayi yang baru lahir itu, suara yang pertama ia dengarkan adalah asma Allah. Maka bayi yang baru lahir pun yang pertama diperintahkan adalah untuk mendengarkan. Bapak kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat frekuensi penggunaannya, mungkin pendengaran ini lebih sering kita gunakan daripada penglihatan kita. Kegiatan mendengarkan itu kita mulai sejak kita sudah bangun tidur, bahkan kita sebelum tidur. Bapak kaum muslimin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Bukankah sebagian kita ketika hendak tidur pasti kita menghidupkan alarm subuh, supaya apa? Bangun sholat subuh. Supaya apa? Supaya tidak kesiangan. Maka yang bekerja di sini adalah telinga ataupun pendengaran kita. Maka dapat kita simpulkan juga bahwa telinga ini, pendengaran ini dapat memudahkan kita untuk beraktivitas, dapat memudahkan kita untuk bekerja. Coba kita bayangkan, seandainya kita tidak bisa mendengar ataupun pendengaran kita terganggu, maka itu akan menyulitkan kita untuk bekerja, maka itu akan menyulitkan kita untuk berkomunikasi, untuk beraktivitas dan sebagainya. Maka pendengaran ini juga dapat memudahkan kita untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan dikumandangkan, maka telinga mendengarkan, berarti kita mesti harus siap-siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah luar biasanya pentingnya pendengaran dalam kehidupan kita ini. Bapak kaum muslimin jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka memang dalam kenyataannya cukup banyak orang hari ini menghadapi masalah besar akibat apa? Gagal paham dalam mendengarkan sebuah informasi. Banyak orang hari ini mendengarkan informasi hanya separuh saja, tak sempurna, langsung ia ceritakan. Banyak orang hari ini mendengarkan sebuah informasi, dia salah mendengarkan, tapi sudah ia ceritakan kepada orang banyak, sehingga itu dapat menimbulkan kekacauan, fitnah,
hasad, buruk sangka dan sebagainya. Maka memang pendengaran ini dapat memicu kita untuk bisa jadi buruk sangka, hasad, dengki, iri dan sebagainya. Kalau sudah ada hasad, iri, dengki, maka yang timbul adalah penyakit hati. Asalnya tadi dari pendengaran kita. Maka memang pendengaran ini sangat memicu untuk membuat hati kita semakin sakit. Kalau hati sudah sakit, maka sakitlah seluruh anggota tubuh kita ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kulluh, idza fasadat fasajadu kulluh, ala wahyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging yang kecil. Jika segumpal daging yang kecil itu sehat bagus, maka baguslah seluruh anggota tubuh kita ini. Maka sebaliknya, jika segumpal daging yang kecil itu sudah rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh kita ini. Ketahuilah hati yang ada dalam diri kita masing-masing. Bapak kaum muslimin jemaah salat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pendengaran, penglihatan, lisan, qalbu ini, hati ini adalah selalu berkolaborasi. Mereka selalu bersatu. Kita dengarkan suatu berita, kita lihat, kita ucapkan, lalu dicerna oleh hati. Ketika kita mendengarkan sebuah berita, kita saksikan dengan mata kita, kita ucapkan dengan lisan kita, dengan ucapan yang baik, itu adalah berasal dari qalbun salim. Itulah berasal dari hati yang baik. Maka orang yang beriman, ia selalu gunakan pendengarannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ia selalu menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Orang-orang yang beriman, ia selalu jaga pandangannya. Orang-orang yang beriman, ia selalu mengucapkan kata-kata yang bagus. Maka itulah berasal dari hati yang selamat. Maka al-iman huwa tasdiqun bi qalbi wa iqrarun bil lisan wa amal bil arkan. Maka memang iman itulah dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dikerjakan dengan amal perbuatan kita. Bapak kaum muslimin jemaah salat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita pergunakan pendengaran ini untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan, perhatikan, bayangkan ayat itu. Diam kita. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak kaum muslimin jamaah salat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu ayat juga Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa a'yunun la yubasiruna biha wa adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami menciptakan kebanyakan jin dan manusia, kami jadikan mereka penghuni neraka jahanam. Siapa mereka itu? Kami berikan hati, tidak pergunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kami berikan mata, kita pergunakan mata itu melihat kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kami berikan mereka telinga, mereka tidak gunakan telinga itu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, maka mereka itulah seperti binatang. Bal hum adall, kata Allah, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, maka sekali mereka itu orang yang lalai. Maka ayat ini cukup pedas teguran Allah kepada kita hamba-Nya. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, orang yang tak sanggup menjaga matanya, tak sanggup menjaga pendengarannya. Kata Allah, ulaika kal an'am, maka mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina dibandingkan dengan hewan ternak. Coba kita bayangkan. Kita lihat hari ini manusia tak ada rasa malu untuk mencuri, mohon maaf, tak ada rasa malu untuk berzina. Mereka sudah berani hari ini terang-terangan berzina. Oleh karena itu mohon maaf, apa bedanya kita dengan hewan ternak? Kita lihat hari ini para pemuda-pemudi kita,
Yang namanya zina itu kata mereka sudah hal yang biasa. Banyak hari ini hamil dahulu baru nikah. Mereka tidak ada rasa malu. Memang fakta yang terjadi, itulah yang terjadi hari ini. Bapak kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita selalu orang-orang yang sanggup menjaga pendengaran ini, menjaga pandangan ini, menjaga lisan ini. Insyaallah kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar, ja'alakum tatafakkaru. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Hakim, bismillahirrahmanirrahim, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati ini semua akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Semua yang kita kerjakan dalam hidup, semua aktivitas yang kita kerjakan dalam hidup, apapun itu pekerjaannya, apapun itu aktivitasnya, sebesar apapun, sekecil apapun, demi Allah akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Kalla idza balaghatit taraqi, jangan kalian mengira kalian dibiarkan begitu saja tanpa Allah minta pertanggungjawabannya. Kita tidak akan bisa lari daripada penghitungan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi mungkin kita bisa lari dari hukum dunia. Boleh jadi mungkin kita bisa manipulasi mahkamah dunia. Tapi ingat, kita tidak akan bisa lari daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di hari yang mulia ini ya Allah, yang Engkau muliakan, kami berdoa, kami mohon padamu ya Allah. Lindungilah kami semua, keluarga kami dengan perlindungan-Mu ya Allah. Kasih sayangilah kami semua, keluarga kami dengan kasih dan cinta-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari wabah ya Allah, jauhkan kami dari penyakit ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna du'ifun faqwina wa inna dhalilun fa'izzana wa inna faqirun farzuqna ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.